Hai Sobat Afram, siapa sih yang nggak pengen punya rumah sendiri? Buat generasi kita, impian itu kadang terasa jauh banget. Apalagi kalau gaji pas-pasan, harga properti terus naik, dan kebutuhan lain juga nggak bisa diabaikan. Nah, film Home Sweet Loan ini bener-bener relate banget nih sama realita ini. Kisahnya tentang Kak Luna, seorang pekerja yang berjuang buat beli rumah pertamanya. Dia udah disiplin dalam mengatur keuangan, seperti hidup hemat, menabung, rutin mencatat semua pengeluaran, sekaligus menyusun strategi menabung, dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Tapi pertanyaannya, apakah cara yang dia pakai ini udah paling optimal? Atau sebenarnya ada strategi lain yang bisa bikin dia lebih cepat untuk sampai ke tujuan? Kalau kita lihat dari sisi budgeting, Kak Luna tuh udah bagus banget. Dia udah punya alokasi jelas antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Tapi kalau cuma nabung doang, apakah efektif? Jawabannya belum tentu. Menabung itu penting, tapi kalau tujuannya buat beli rumah, investasi bisa bikin prosesnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena return investasi bisa jauh lebih tinggi dibandingkan cuma nyimpen uang di rekening tabungan yang akan terkena inflasi. Yuk kita lihat beberapa strategi investasi yang bisa membantu Kak Luna dan juga kita semua buat lebih cepat punya rumah impian. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Dengan estimasi return sebesar 4-5% per tahun, memiliki risiko yang rendah, dan ini juga cocok untuk dana darurat. Investasi jangka pendek maupun panjang di RDPU bisa jadi pilihan buat nyimpen dana dengan return yang lebih tinggi dari tabungan biasa, tapi tetap liquid dan aman. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Dengan estimasi return sebesar 6-7% per tahun dan memiliki risiko yang moderat. Cocok jika menargetkan beli rumah dalam 3-5 tahun. Kalau kalian punya rencana beli rumah dalam beberapa tahun ke depan, RDPT lebih stabil dibandingkan instrumen seperti saham, tapi tetap bisa kasih imbal hasil menarik. Yang ketiga, ada saham US, atau invest di indeks seperti ETF SPY dan QQQ. Contoh, SPY itu yang nge-track adalah S&P 500, atau 500 perusahaan terbesar di US. Sedangkan QQQ itu yang nge-track adalah Nasdaq 100, yang isinya lebih fokus ke perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Tesla. Historically, dalam 20 tahun terakhir, SPY return-nya sekitar 8,4% per tahun, sedangkan QQQ itu sebesar 14% per tahun dan belum termasuk selisih kurs. Namun, untuk saat ini memang valuasinya udah lumayan tinggi. Namun bisa dikonsider untuk kalian yang memiliki profil risiko yang moderat. Yang terakhir adalah emas. Banyak yang bilang investasi di emas itu cukup jadul. Namun emas sebenarnya bisa jadi penyelamat kalau market atau kondisi ekonomi lagi nggak stabil. Di 5 tahun terakhir, return tahunan emas sekitar 14,4%. Jadi emas sebenarnya secara long term cukup stabil dan returnnya juga nggak kalah bagus. Dari Home Sweet Loan ini, kita belajar kalau sekedar menabung aja mungkin nggak cukup buat cepat beli rumah. Namun dengan strategi investasi yang tepat, kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kalau kamu juga lagi merencanakan beli rumah, strategi mana nih yang paling cocok buat kamu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!